Mau mempermalukan saya atau mempermalukan Nikita Mirzani atau menganjlokkan film sirik Nikita Mirzani. Belum cukup kalian menghancurkan dia. Belum cukup kalian menghancurkan dia sekarang ada ditahan. Belum cukup kalian anak-anaknya sekarang sudah menderita. Tidak ada ibu yang mengasih makan, tidak ada yang memberi makan anak-anaknya. Belum cukup kalian. Sehingga filmnya mau tayang pun kalian hajar. Kalian kejar. Kalian hajar, kalian kejar untuk menjatuhkan film sirik dari Nikita Mirzani. Belum puas, anak-anaknya, belum lagi anak yatimnya. Sorry ya sayang, aku udah ngomong anak aku, sorry, maaf. Penyusup itu, aku tahu dia orang suruhan. Ingat ya, gue akan LP-in lu. Terlalu banyak yang lu pasal-pasal yang gue kenakan nanti. Terlalu banyak lu melabrak pasal-pasal yang lu ke gue. Ya, kalau nggak suka ke gue, kenapa di premiernya Nikita Mirzani yang lu hajar gue? Lu bisa hajar gue kan? Di mana? Tapi kenapa harus di premier? Harus apa lagi kalian jatuhkan seorang Nikita Mirzani? Dia sekarang sudah nggak bisa, sudah ada di dalam, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bersuara, nggak bisa melihat kalian. Tapi itu yang kalian lakukan. Betul-betul nggak ada hati kalian. Dalangnya dia berdoa, ya semangat Mi, makasih sayang, aku bela bunda, makasih. Tapi kan anaknya Pak Tessa juga pernah dihina Nikita, iya sayang. Kalian tahu, anak aku berkat dihina Nikita, dia sampai menyelesaikan S2-nya dengan 3,8 dengan nilai kumlot. Dan dia yang jujur aku ya, dia yang berbagi tiket buat kalian. Karena dia kasihan sama Nikita Mirzani, dia tabungannya yang berbagi tiket buat korban skincare. Itu uang anak aku. Tapi aku sudah berjanji mau aku ganti. Aku bilang aku ganti ya nak ya. Karena dia peduli, karena dia kasihan. Kata apa dia bilang, berkat Nikita Mirzani dia bisa bangkit. Dia bisa bangkit. Dia di salah satu universitas, aku sebut aja, dia di UI. Dan dia S2 sekarang, dan dia sekarang ngajar, sudah menjadi dosen untuk S1. Berkat Nikita Mirzani. Dia hajar Nikita Mirzani, emang jatuh anak gua, memang down. Dan gua pun kesel waktu itu, makanya gua 6 tahun berantem. Gua nggak pernah waktu itu, gua bilang nggak pernah gua maafin lu, karena lu hajar anak gue. Tapi begitu anak gue berhasil dan anak gue yang meminta gue untuk mendukung Nikita Mirzani, kalau untuk anak gue akan lakukan apapun akan gue lakukan. Ini pun gue untuk gue datang ke premiernya film Nikita Mirzani yang sirik ini karena gue tahu Nikita Mirzani banyak mempunyai anak asuh. Anak-anak yatimnya Nikita Mirzani banyak. Siapa yang akan melanjutkan membantu anak-anak yatim dari Nikita Mirzani, membantu anak-anak asuh dari dia? Siapa yang akan melanjutkan? Dengan film ini gue berharap dia bisa memberi bonusnya kepada anak-anak asuh, anak-anak yatim, dan anak-anak yang di rumah. Itu pun kalian hajar gue. Nggak cukup kalian hajar gue setiap gue live, kalian maki-maki gue, kalian hina-hina gue. Gue masih diam. Satu lagi ya, gue tidak pernah mau manfaatin power apapun. Gue sendiri. Gua maju gue sendiri ya, karena lu telah melabrak pasal kehormatan wanita, lu serang. Belum lagi lu hina gue di depan umum, di depan publik. Lu hina gue, lu unjuk-unjuk gue seorang ibu ya. Gua nggak mengenal lu, kena aja lu nanti di Polela, siap lu hadapin. Gua sudah koordinasi dengan Deolipa, hadapin aja nanti. Gak berseberangan tapi musuhan. Tahu kan aneh ular. Iya benar. Semangat Mami. Iya. Putri Jimbo. Oh ada Putri Jimbo ya. Pagi sayang cantik. Yang benci tidak melihat itu. Iya. Gak ada hati. Gak sama kayak gue membatu. Nah yang dia bermasalahkan cuman klise. Kemarin dia teriak-teriak. Dia teriakin gue. Dia teriakin Tessa lo An. Guguk itu dia teriakin gue. Terus dia teriakin lagi gue BABI. Terus dia teriakin lagi gue bahasa kotor lain.
di depan umum, dan itu video banyak yang merekam dan banyak yang beredar, itu saksi dan itu bukti. Terima kasih kalian yang udah merekam, terima kasih sayang. Itu bukti. Sudah gua save. Termasuk dari Good Day banyak ngirim-ngirimin. Itu bukti ya. Kalian, kamu menjatuhkan harkat wanita di situ. Di depan publik lu hajar. Yang belum pernah terjadi sejarah. Gala premier Nikita Mirzani disebut oleh huru hara, dan di situ sengaja kamu bikin sejarah biar kesannya apa? Oh, Nikita Mirzani emang tidak bagus banget. Walaupun dia di dalam tapi tetap itu kan yang mau kalian framing di situ kan, bahwa Nikita Mirzani dimanapun selalu huru hara. Di gala premier Sirik pun huru hara. Itu kan yang mau kalian bikin kan? Itu yang mau kalian bikin supaya ada jejak digital. Terlalu naif kalian. Orang sudah di dalam masih kalian hajar bertubi-tubi kalian hajar. Tahu nggak, orang udah mentok di dinding, udah begini di dinding, tapi kalian bertubi-tubi menghajarnya. Aduh. Semangat Bunda cantik, bener sayang, makasih. Entahlah siapa yang benar, hanya Niki yang bisa menilai mana yang benar terbukti. Iya, kita tunggu Niki bebas. Doain Niki bebas secepatnya. Doain semoga Niki tidak terbukti bersalah. Semoga Niki tidak terbukti bersalah. Ya, karena kita tahu dia tidak bersalah. Semoga di persidangan nanti saksi mata buat kalian. Dia bisa menunjukkan bukti-bukti kalau dia tidak bersalah. Kapan sidang? Sidang pidana masih belum, tapi sidang perdata besok. Dan kata Bang Fahmi, Nikita hadir besok di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan kalau Nikita hadir berarti dari pihak DRG juga hadir. Karena DRG meminta jika Nikita hadirkan Nikita, baru mereka hadir. Emang awal masalahnya apa, Bun? Kalian bisa lihat di video yang beredar. Di TikTok yang beredar, di IG yang beredar, di YouTube yang beredar. Ini saya kasih tau lagi ya. Di backdropnya film Sirik itu ada pemain-pemain film. Habis wawancara pada mundur. Saya pun habis wawancara mundur ke belakang. Jadi di backdrop itu kita berbaris. Ada Raisya di situ pemeran utama. Ada pemeran utama wanita juga yang cantik itu. Ada Kinaryosi. Ada pemeran filmnya ada kecuali Nikita Mirzani yang nggak ada. Situ gue sedih. Jadi ada pemeran film yang situ, ada sutradara juga di situ. Ada kayaknya ada sutradara, ada itu kayak berdiri itu orang-orang film berdiri. Cuman orang film yang pakai baju putih Sirik di sini. Ya orang Sirik. Cuman orang film yang berdiri. Abis itu Bang Fahmi memakai baju hitam sesuai dengan dress code. Bang Fahmi berdiri di sebelah sutradaranya. Sutradara dan plus skenario ya. Bang Fahmi pakai baju hitam karena undangan. Di dalam undangan itu diwajibkan undangan dress code-nya baju hitam. Bang Fahmi pakai baju hitam di samping dari sutradaranya. Sini pemain-pemain utamanya. Dan di sini gue di samping Bang Fahmi, gue datang habis wawancara, gue menghampirin Bang Fahmi, gue salam Bang Fahmi, gue salam, gue hormat Bang Fahmi, terus gue baru mau ngobrol sama Bang Fahmi. Di sini di depan sini wartawan mau wawancara, mau untuk preskon mereka. Di sana wawancara wartawan menanyain tentang Raisa segala macam, Rasya anaknya Tamara Bleskinski ya, peran utamanya ya. Di saat wawancara wartawan di sini gue sama di sini Bang Fahmi, di sini gue pakai baju hitam. Di sini dia teriak dari sebelah kanan sana. Pojok kanan dia teriak dari sini. Ada video juga yang beredar gue lihat, termasuk Koko Hiroshima juga menayangkan videonya. Di situ dia beredar, dia teriak begini. Hey Tessa, An, J, Eng, teriak situ. Pansos lu. Gue kaget karena di situ kan lagi mau preskon, gue kaget, gue lihat. Makanya di video itu gue lihat cuman bengong, cuman gini. Bengong gue ada mungkin sekian berapa menit gue bengong, gue diunjuk-unjuk gue masih bengong. Karena gue mikir apa sih? Kayak mimpi tau gak? Kayak mimpi tiba-tiba ada orang lagi gitu, sejarah hidup gue gitu banyaknya gue ngadirin preskon baru kali ini dalam sejarah premier diacak-acak. Yang diacak-acak ini di depan, bukan yang di belakang, diacak-acak yang di depan. Baru kali ini kejadian premier. Dan situ gue bengong, gue cengok, gue melongo. Kayak orang tau gak melongo gue. Untung ada cewek yang iniin gue.
Gue melongo sekian menit, gue diunjuk-unjuk, gue belum sadar, gue masih belum sadar. Gue kayak apa ya, kayak hilang ingatan gitu. Dan begitu gue melongo, gue hilang ingatan gitu, gue bengong gitu dia. Dan dia unjuk-unjuk gue, dan sini udah mulai banyak. Dan di situ gue lihat begitu dia digerek sama banyak wartawan yang gerek dia dan diteriakin, di situ gue baru sadar loh. Oh, gue dihajar. Gue dihajar, gue kejar dia. Ada juga di video. Gue kejar dia, tapi gue ditarik sama beberapa orang. Gue ditarik, gue kejar dia. Kalau gue nggak ditarik, gue mungkin udah. Gue rasa gue mau injek-injek tuh orang. Karena gue pikir gue diserang. Banyak saksi gue diserang. Wajar kalau gue membela diri gue. Kalau gue nggak ditahan sama itu, nggak ngerti siapa yang nahan gue. Kenceng banget tangan gue, makanya biru-biru badan gue kemarin lemes. Ditahan gue. Begitu gue tersadar, begitu gue melongo, abis gue tersadar, gue kejar dia, tapi gue ditahan. Dia ke sana masih muncul-muncul, masih ngomel. Kelihatan banget lu suruhan, ya. Lu kelihatan banget suruhan. Kelihatan lu suruhan untuk menghancurkan film Nikita Mirzani yang lagi tayang, yang akan mau tayang. Kelihatan banget. Lu akan terangkan itu nanti di Polela. Gua akan LP-in lu, ya. Kelihatan banget lu situ adalah lu orang suruhan. Ya. Kalau cewek masih logika menurut gue menyerang gue seorang wanita. Ini seorang cowok menyerang harkat martabat wanita. Di situ gue tidak melakukan apa kecuali gue melakukan kerusuhan di atas panggung itu. Kecuali gue melakukan yang tidak semestinya di atas panggung premier film Nikita Mirzani tersebut. Kecuali gue memakai baju yang tidak senonoh di film premiernya Nikita Mirzani tersebut. Itu boleh lu serang gue, boleh lu katain gue, boleh lu berkiblat bahwa lu pecinta Nikita Mirzani. Kan lu bilang gue pecinta Nikita Mirzani. Kalau gue melakukan yang tidak semestinya di belakang itu, di stage film Nikita Mirzani itu, di saat gala premier itu gue tidak melakukan semestinya, boleh lu serang gue, boleh lu mengatakan lu pecintanya. Itu masuk di akal. Masuk di akal. Kalau gue melakukan tidak senonoh. Tapi gue melakukan pakaian adat. Dengan sopan pakaian adat. Dan gue ngomong dan gue disitu berbaris diem. Di saat gue diem berbaris beserta orang. Itu kelihatan banget ngerusak premiernya Sirik. Karena disitu saat orang mau preskon. Orang berbaris preskon diem. Gue di sampingnya Bang Fahmi. Kita berdua bajunya beda sendiri. Karena memang dress code-nya hitam. Kecuali pemainnya sama sutradaranya. Memakai hitam, dan lu memakai baju, gua nggak ngerti baju apa, ada putih-putihnya, ada birunya, dalamnya warna pink apa ya. Di situ kelihatan lu tidak diundang, tapi lu berkiblat bahwa lu diundang. Karena setahu gue diundang situ adalah orang-orang yang benar-benar diundang, dan lu tidak memenuhi dress code-nya. Lu tidak diundang, makanya lu tidak diundang, dan lu tamu tidak diundang, dan lu adalah penyusup di gala premier Sirik Nikita Mirzani. Lu penyusup. Gue akan buktikan omongan gue. Lu penyusup. Gue akan buktiin. Oh, awalnya dia dari kamar mandi, Bun. Tiba-tiba keluar ngamuk kayak, oh, aku pas di samping Bunda. Oh, awalnya dia dari kamar mandi. Oh tuh, awalnya dia dari kamar mandi, Bun. Tiba-tiba keluar ngamuk kayak kesurupan. Aku pas di samping Bunda. Tuh ada saksinya, Bang, Abang Buncit. Oke, Abang Buncit, jika saya lapor Polela, jika membutuhkan saksi Abang Buncit boleh ya. Berarti dari kamar mandi koordinasi kali ya, melihat situasi ya. Melihat situasi, karena pas gue ke depan kali, waktu gue ke depan itu dia belum mau kali. Berarti kelihatan kalau dia memang mau menghancurkan gala premier Sirik film Nikita Mirzani. Ya, nu ada buktinya. Lu datang pura-pura kamar mandi baca situasi kali, berarti bukan dia sendiri ini say. Dia kamar mandi, dia koordinasi nih. Karena di saat gue baru datang aja, gue baru mundur aja situ, baru mundur, preskon baru dimulai, gue baru salaman sama Bang Fahmi, preskon baru dimulai, belum sampai 1 menit, lu langsung datang, jur teriakin gue, teriakin gue dengan seekor bin, dengan seekor hewan lu teriakin gue di depan umum, ya. Lu harus membuktikan apakah gue gennya, DNA-nya gue apakah hewan yang lu sebut, lu harus buktikan, ya. DNA-nya gue apakah hewan yang lu sebut, lu harus buktikan, ya.
Di depan orang banyak lu sebut gua hewan ya. Lu harus buktikan DNA gua apakah betul hewan tersebut. Jangan seenaknya gituin orang. Kalau gue diemin, kalau gue nggak LP-in ini, akan berbuat lagi dia. Mungkin kali ini kena gue. Bisa jadi orang lain yang dia kena. Tapi gue tahu dia ini suruhan. Orang suruhan. Karena ternyata jejak digital dia dan sampai sekarang dia ada di tim manajemennya Sahrul yang ada di Penjerong. Ya, jejak digital lu gak bisa hilang sayang ya. Lu ternyata tim Sahrul. Makasih ya Bang Buncit. Bunda, Kak Niki sama-sama pemberani. Enggak, karena ini dia sudah menyerang saya, diam loh. Saya masih menjaga ini filmnya Niki, gue harus diam. Gue melongok, gue diam, gue masih diam. Tapi dia tunjuk-tunjuk muka gue. Mungkin jaraknya gue sama dia segini nih. Nih gue, nih dia. Dia unjuk-unjuk muka gue. Dia berharap gue ngebalas. Kalau gue ngebalas dia hajar gue kan. Dia berharap gue balas. Tapi karena gue masih bengong. Di otaknya gue ini apa sih? Ini bukannya gala premier. Ini apa sih? Ini kan gala premiernya film Nikita. Ini kan gala premiernya film Sirik. Apa sih? Gue masih asik bengong dengan situasi yang terjadi. Laporin aja Bunda. Iya sayang. Tadi malam gue sudah ke Bang Deolipa. Gue sudah ada Bang Fahmi lagi bisa dijadikan saksi itu. Iya ada Bang Fahmi. Betul. Ada Bang Fahmi. Ya gue akan koordinasi juga sama Bang Fahmi. Saya Bang Fahmi, kan Bang Fahmi orangnya terlalu baik ya. Tapi Bang Fahmi bengong gini. Gue sama Bang Fahmi sama-sama bengong. Bingung. Apa sih? Dan yang gue bayangin nih kita lagi di dalam. Lagi di dalam, lu masih bisa menghancurkan. Ya, 3 bulan dia gak bisa cari kerja, gak bisa kerja. Lu hancurkan filmnya yang lagi beredar. Lu hancurkan premier Sirik dari Nikita Mirzani. Lu penyusup, landu orang suruhan, dan gue, kalian boleh rekam. Gue bertanggung jawab dengan omongan gue, karena gue mau akan LP-in lu, dan gue akan membuktikan omongan gue. Lu penyusup dan lu orang suruhan. Dan lu mau mengacaukan jalannya gala premier film Nikita Mirzani, film Sirik Nikita Mirzani, lo pengen hancurkan. Dan gue gak tahu siapa di belakang lu, siapa otak di belakang lu, gue gak tahu. Iya Bunda, kelihatan ngeblank saat itu. Iya ya, kelihatan on gue gini bongok. Malu gue video gue. On gue bengong. Tahu nggak? Blongok gitu gue. On. Dan jujur orang-orang kesatuan gue pada telepon. Kenapa? Gue bilang apa? Enggak ada masalah. Gue bisa menyelesaikan masalah gue. Karena gue tidak pernah meminta apapun. Gue bisa menyelesaikan masalah gue. Gue sendiri bisa menyelesaikan masalah gue. Kecuali amit-amit kalau gue kepepet. Kalau masih gue bisa menyelesaikan masalah gue sendiri. Tidak perlu siapapun ikut campur. Gue bisa menyelesaikan masalah gue sendiri. Karena ini sudah di depan umum dia serang gue. Di depan umum dia serang gue. Dan baru kali ini malu gue. Baru kali ini di sejarah gala premier ada kayak gini. Dan muka gue melongok. Bagaimana kalau buzzer-buzzer nanti mengedit muka gue dengan muka gue yang bongok, yang bego banget gini. Gue gak ngerti apa ya. Blank gue saat itu blank. Karena diteriaknya kenceng banget. Mungkin Bang Buncit bisa memberi kesaksian, bisa naik Bang Buncit. Bang Buncit bisa naik memberi kesaksian. Keren Mi katanya. Dia itu dibikin sandiwara. Bener untuk menghancurkan Nikmir. Aku bisa baca dia disuruh Bunda. Kelihatan banget untuk menghancurkan gala premiernya Sirik film Nikita Mirzani. Dan gue akan buktikan itu omongan gue di laporan di polisi. Dan gue akan buktikan. Ya, kalau lu nonton di sini, lu siap-siap aja lu dengan segala, lu mungkin dibeyong, mungkin lu dibayar, tidak seberapa dengan yang akan nanti lu terima. Tidak seberapa dengan yang lu terima. Bayaran lu yang lu terima. Orang yang menyuruh lu tidak akan seberapa dengan yang lu terima nanti. Ingat lu ya. Katanya minta dijemput Alphard Michi.
Siapa dia? Maju terus Bunda Tessa, amin. Tahu Bun siapa cowok itu? Iya, ada di manajemennya Sahrul. Kak Tessa, iya siapa Bun? Maaf ketinggalan. Nanti lihat lagi sayangnya, mungkin nanti di YouTubers nanti banyak